Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan pertama munculnya tekad niat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hijrah dari Mekah ke Madinah yang dijadikan Umar bin Khattab sebagai kalender 1 Hijriah, 2 Hijriah, 1442 Hijriah, artinya 1442 tahun yang lalu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari cerita ini ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita orang muslim tidak diperbolehkan merayakan tahun baru dengan beberapa alasan. Yang pertama, meniru-niru perayaan orang kafir. Karena itu diambil dari nama dewa, kemudian untuk memperingati dewa, kemudian tidak ada historisnya, diganti begitu saja, ya. Kemudian juga itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, tidak ada sangkut pautnya dengan kita kaum muslimin. Sehingga ini merupakan sebuah perbuatan yang diada-adakan oleh kaum muslimin saat ini maupun yang lalu ketika merayakan yang namanya tahun baru Masehi. Lihatlah Nabi SAW ketika hijrah, ya qadima Rasulullah SAW al-Madinah walahum yauman yal'abuna fihima. Jadi ketika Nabi tiba di Yathrib Madinah, dia lihat orang-orang Madinah, penduduk Madinah merayakan 2 hari raya, Pak. Yang pertama namanya Nairuz, yang kedua adalah Mihrojan. Nairuz dan Mihrojan ini adalah hari raya Persia, dan Nairuz adalah hari tahun baru orang-orang Persia. Kalau nggak salah jatuhnya kepada tanggal 21 Maret. Ya, karena sebagian orang-orang kuno dulu merayakan Maret tapi nggak di tanggal 1, tapi 20-an, 21, 23 dan semisalnya. Artinya mereka merayakan tahun baru, Pak, tapi negeri lain, agama lain, Majusi, orang-orang Persia sana. Kemudian kata Nabi SAW, "Ma hadzal yauman?" Hari apa 2 hari ini yang kalian ya rayakan? Qalu kunna nal'ab fihi ma fil jahiliyah. Kami ya merayakan dengan bersenang-senang, dengan makan, dengan minum, enggak berbuat maksiat, Pak. Enggak ada istilahnya ya mereka berzina, mereka minum khamar, mereka makan minum seperti senang-senang saja. Tapi apakah dibolehkan oleh Nabi SAW? Nabi justru mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sudah nggak boleh rayakan hari raya Nairuz, hari raya Mihrojan. Allah udah ganti hari raya kalian kaum muslimin dengan hari raya yang lebih baik, Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri kembali berbuka 1 Syawal, dan hari raya Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah kembali berkorban, hadis Abu Daud. Jadi ini ada korelasinya, Pak, karena Nairuz itu adalah hari raya orang Persia, tahun barunya Persia, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Sahabat dilarang, padahal mereka nggak ngapa-ngapain, cuman makan minum ya senang-senang, mungkin sebagian ya bahasa kita sanjo-sanjo, atau jalan-jalan, atau mereka bermain futsal dan semisalnya, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi yang kita lakukan sekarang. Udah tahun baru, bukan agama kita, di dalamnya pun banyak hal-hal yang menyelisihi ya syariat kita. Jadi meskipun mereka tidak meniat, kami gak niru-niru orang Nasrani kok, kami gak niat niru-niru orang Majusi kok, kami gak membuat ritual-ritual agama mereka, tapi karena itu adalah ciri khas mereka, hari raya mereka, kita dilarang oleh Nabi SAW merayakan demikian. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru ya suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Bahkan kita bahas kemarin bahwasanya malam tahun baru ada 3 agama. Nasrani, tahun baru itu Nasrani. Yang kedua Majusi, api dengan kembang api, karena mereka menjadikan kembang api sebagai ritual agama. Termasuk juga orang-orang ya Konghucu, ya orang-orang Tiongkok dan semisalnya, petasan itu adalah ritual agama mereka, ya. Kemudian yang ketiga adalah trompet, agama ya Yahudi. Jadi ada Nasrani, Yahudi, Majusi kumpul di malam tersebut, ya.
Dan di antara tanda akhir zaman adalah kita kaum muslimin akan mengikuti mereka orang-orang Yahudi Nasrani, termasuk dalam tahun baru. Bahkan kita lebih antusias ya untuk menunggu tahun baru ya Masehi dibandingkan orang-orang ya kafir itu sendiri. Lihat, orang muslim udah siapin jauh-jauh hari masak opor, beli jagung, ya beli penggorengannya, kemudian udah punya jadwal mau kemana. Ini kata Nabi SAW, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian benar-benar akan menfollow, mengikuti, melok-melok ya siapa? Orang-orang sebelum kalian. Shibran bisyibrin. Awalnya cuma sejengkal, kemudian lama-lama dira'an bidira'in, kemudian satu hasta hatta law dakhalu fi juhri dab lattaba'tumuhum. Kalau mereka masuk ke lubang dob, ya dob itu artinya kadal gurun ya, dan cara berburunya dengan memasukkan air ke dalam lubang kadal gurun. Masuk air, mereka keluar, ditangkap. Dan hukumnya halal. Cuman Nabi SAW tidak suka. Jadi selera. Ingat ya, selera itu bukan hukum, Pak. Selera bukan hukum. Kita boleh saja nggak selera pada suatu hal, tapi itu tidak menjadikan hal tersebut menjadi haram. Nabi nggak selera dengan dob, tapi Nabi nggak menjadikan itu sebagai sesuatu yang diharamkan ya. Jadi bedakan antara selera. Ya Ustaz, makan Ustaz, aduh udah galak, aku enggak senang makan ini, haram Ustaz, enggak haram. Bedakan antara selera dan haram. Orang yang tidak makan daging karena enggak selera boleh. Orang yang tidak makan daging karena menganggap haram daging, dosa besar. Kenapa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, boleh kalian vegetarian mau makan ini boleh, tapi dalam rangka ini saya nggak makan bukan karena haram, tapi menjaga kesehatan boleh. Tapi kita mengharamkan sesuatu ini berbahaya. Ya Allah Taala a'lam. Jadi inilah kadrun yang sering digaung-gaungkan. Kadrun, kadal, gurun. Siapa kadrun sebenarnya? Orang-orang yang mengikuti Yahudi Nasrani. Kata sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, Yahudi Nasrani, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Termasuk merayakan malam tahun baru. Jadi ini Pak bukan cuma sekedar boros maksiat, tapi ada yang lebih dalam, yaitu mengikuti orang-orang kafir. Sedangkan kita diperintahkan wala dan barok. Wala cinta kepada kaum muslimin, barok berlepas diri dari orang-orang kafir dan perayaan mereka. Gimana kita senang dengan perayaan-perayaan orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Bagaimana kita akan senang dengan perayaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Jadi ini bukan soal berisik, ganggu orang, ngabisin waktu, tapi ini soal agama. Kita diperintahkan untuk mengikuti kaum muslimin dan berlepas diri dari perayaan-perayaan orang-orang Nasrani. Waliyazubillah, kalau kita dikumpulkan bersama mereka, waliyazubillah. Udah cukup Pak. Idul Fitri, Idul Adha itu udah jauh lebih indah, meskipun tidak ada kembang apinya, meskipun tidak ada begadangnya. Dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jauh lebih indah. Kita sholat di lapangan beramai-ramai, kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita berkurban, memberikan orang-orang, itu jauh lebih indah dibandingkan hanya membakar langit dengan petasan-petasan atau dengan suara-suara berisik trompet. Itu jauh lebih indah, tapi kadang kita nggak mengerti keindahan hal tersebut karena kita nggak melihat nilai-nilai yang ada di dalam hal tersebut. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, melalaikan dari sholat subuh. Udah jamak kita ketahui, orang yang merayakan malam tahun baru begadang. Minimal tidurnya jam 12 lewat, Pak. Lewat. Enggak, 12 menit. Enggak. Baru dimulai acaranya itu jam 12.
Ya, selama ini baru prolognya aja tuh. Jam 12 itu baru mulai acara. Baru jam 12, kadang jam 1, jam 2 tertidur baru. Kadang nggak tidur semalaman. Maka bisa dipastikan sholat subuh mereka bablas. Padahal ya, sholat adalah tiang agama. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam berupa ibadah yang paling agung, hal yang penting dalam Islam. Saking pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Batas perjanjian antara kita sama orang kafir apa bedanya? Mereka makan, tidur, ya bekerja. Ya, bedanya kita sholat, mereka enggak sholat. Itu bedanya antara kita sama orang-orang kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah kafir. Hadis Tirmizi. Ulama beda pendapat, kafir di sini kafir yang bagaimana? Ya, kebanyakan para sahabat, jumhur salaf mengatakan kafir ya ini bagi orang yang meninggalkan karena malas ya, karena lesu dan seterusnya. Adapun yang meninggalkan karena mengatakan tidak wajib maka kafir secara ijma, kesepakatan para ulama. Apa tidak sholat? Tidak wajib sholat itu. Ini kafir lah. Ya, tapi wajib sih. Cuma males sih, lesu aku dan seterusnya. Capek udah dapat hidayah. Ya, aku belum tobat, masih menikmati dunia. Tapi dia paham itu wajib. Itu salah. Dia tidak mengerjakan sholat itu salah. Nah, ini yang dipersisikan oleh para ulama. Jumhur sahabat mengatakan kafir karena tidak terbetik dalam benak mereka ada orang muslim tidak sholat. Orang munafik di zaman Nabi saja sholat, Pak, dan sholatnya 5 waktu. Dan itu pun di masjid. Orang munafik yang kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik di kerak dasarnya api neraka. Bedanya mereka paling berat sholat subuh sama sholat isya. Kenapa? Karena nggak ada lampu zaman dulu, Pak. Kalau nggak ada lampu nggak ketahuan. Sedangkan mereka ibadah tuh biar setoran. Oh, aku sholat pula aku nih. Mendak kata ini nggak lesu. Ndak kata aku ndak sholat ndak ketahuan pula. Akhirnya berat bagi mereka. Tapi mereka tetap sholat di masjid. Zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid. Yang berat adalah subuh dan zuhur. Dan ini pendapat Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Pendapat pertama, kafir, keluar dari Islam, enggak disolatkan jenazahnya, enggak dapat harta warisan. Wanita yang menikah dengan orang yang tidak sholat harus pisah. Ini pendapat yang pertama. Kalau dia meninggal tidak dapat warisan. Ya, enggak boleh sholatkan di pemakaman kaum muslimin. Ini kalau diterapkan ini, nggak boleh menjadi wali nikah kalau dia seorang bapak dari seorang wanita. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur para ulama, imam mazhab yang 4, Syafi'iyah, ya Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan tidak sampai kafir, tidak keluar dari Islam, tapi sepakat dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena ulama beda pendapat, budak ini kafir apa tidak. Karena itulah ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar dibandingkan berzina, membunuh, koruptor 1 triliun, begal, mabuk. Kenapa? Karena pembunuh, pezina dan seterusnya kaum muslimin sepakat selama mereka tidak menghalalkan statusnya masih muslim. Cuman muslim yang berdosa, muslim yang fajir, muslim yang maksiat. Tapi orang yang tidak sholat, ulama bingung. Ini kafir apa bukan budak ini? Muslim atau tidak? Artinya lebih besar dosa meninggalkan sholat. Ini orang-orang yang tahun baru nggak pernah kepikiran mau sholat seperti ini. Ini di luar beda pendapat. Apakah wajib di masjid ataukah di rumah? Ya, yang jelas sholat. Ya, itu yang paling penting. Dakwahin keluarga juga setelah tauhid sholat. Meskipun belum di masjid, Pak. Syafi'iyah mengatakan sholat di masjid sunnah muakkadah. Kalau dia sholat di rumah nggak masalah. Kalau kita punya kenalan teman yang sholat, Masya Allah 5 kali waktu dia sholat, tapi nggak di masjid,
nggak boleh kita mutlak cela, tapi kita sampaikan nasihat boleh, karena bisa jadi mengambil pendapat tersebut. Yang penting alhamdulillah udah sholat, alhamdulillah. Ada seorang ikhwan di Palembang berdebat sama bapaknya sampai pengen keluar dari rumah gara-gara bapaknya tidak sholat di masjid, padahal bapaknya sholat terus 5 waktu. Ini yang salah. Kita nggak pernah debat-debatan gara-gara masalah kesyirikan, gara-gara masalah ramalan, jimat dan seterusnya. Tapi kenapa hal-hal yang ulama sebagian mengatakan sah sholat di rumah masjid jamaah, ya kenapa kita keras-kerasan di sana? Ya, jadi ini diantara pendapat ya yang harus kita pahami. Jadi terkadang bapak-bapak meninggalkan perintah jauh lebih parah dibandingkan mengerjakan larangan. Ada iblis, ada Adam alaihissalam. Iblis disuruh perintah sujud, sekali saja sujud perintah. Ya, ditinggalkan perintah, sedangkan Adam larangan, jangan deketin tuh pohon. Ya, jangan makan buah pohon itu. Yang lain tuh banyak namanya hawa nafsu, Pak. Ya, di surga itu pohon tuh banyak. Yang dilarang cuman satu. Dan memang hawa nafsu ini mencintai larangan. Jamaah, jangan noleh ke belakang. Jadi pengen noleh ke belakang. Kenapa? Karena dilarang. Namanya hawa nafsu. Ya, larangan maksiat dilakukan, Adam mengerjakan larangan, sedangkan iblis meninggalkan perintah. Ternyata Allah mengampuni Adam dan tidak mengampuni iblis. Kenapa? Dosa meninggalkan perintah, kata sebagian para ulama, lebih besar. Dosa tidak sholat, dosa tidak bayar zakat, dosa tidak haji padahal mampu, dosa nggak puasa Ramadan, dianggap remeh oleh sebagian orang padahal berbahaya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kalau iblis menolak satu sujud saja dikeluarkan dari surga, apalagi nih orang-orang yang insya Allah, bukan insya Allah ya, orang-orang yang mereka tahun baru nggak sholat maghrib, isya, subuh, ya, lagi di bawah jembatan Ampera. Nak kemana bro? Nak sholat isya dulu, iya. Padahal lagi apa? Lagi merayakan tahun baru. Belum lagi sholat witir, sholat malam. Iya, boro-boro mikirin sholat malam. Padahal kata Nabi, afdalus sholat badal faridah. Ya, sholat yang lebih utama setelah sholat yang wajib. Meskipun ada yang mengatakan sholat yang paling afdal sunnah adalah sholat rawatib. Belum lagi sholat qabliyah subuh yang khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itulah dalam Islam bergadang jangan bergadang. Kenapa? Karena bergadang dibenci oleh Nabi SAW. Nabi nggak suka orang yang bergadang. Ya, orang yang bergadang tanpa kebutuhan. Bergadang belajar kayak santri-santri nih, masya Allah, bagus. Begadang untuk merjaah ilmu agama, baca buku persiapan ngajar, bagus. Begadang untuk ngobrol sama istri seperti Nabi dan Maimunah, bagus. Tapi bergadang menunggu tahun baru nggak ada bagus-bagusnya. Kenapa? Dilarang oleh Nabi SAW, makruh. Karena yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi membenci tidur sebelum isya. Kenapa? Takut bablas. Ya, tidur jam 7 malam, bablas jam 7 pagi. Ya. Dan Nabi pun membenci ngobrol-ngobrol bergadang setelah isya. Ini poin yang kedua, Pak. Banyak orang-orang yang bablas sholat subuhnya gara-gara malam tahun baru. Ya, Allah Ta'ala alam. Ustaz, alhamdulillah ana meskipun merayakan tahun baru, saf saya terdepan. Oh, luar biasa. Bahkan saya yang jadi imamnya, masya Allah, mumtaz. Tapi poin yang ketiga, maraknya zina dan minuman keras, miras. Wala taqrabuz zina, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina, Al-Isra 32. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena perbuatan keji dan perbuatan jalan yang buruk. Sudah kita bahas kemarin. Malam tahun baru boleh dicek. Ya, alat-alat kontrasepsi laris manis. Balon-balon laris manis. Tisu ajaib laris manis. Hotel-hotel melati laris manis. Untuk apa kalau enggak untuk berzina, waliyazubillah. Ya, kalau kita suami istri enggak butuh balon. Ya,
Kalaupun pengen KB ya KB alami ada, suntik, pil dan semisalnya. Ya, nggak enak pakai balon. Ya. Begitu juga tisu, kita bisa minum madu, sehat, olahraga, nggak butuh tisu-tisu. Oleh sebab itulah ini indikator bahwasanya banyak yang kehilangan perawan di malam tahun baru. Ya, jadi ada survei yang mengatakan kebanyakan gadis-gadis yang tidak perawan kapan di malam tahun baru. Jadi tolong anak-anak gadis kita nggak usah diizinkan. Meskipun kita dianggap ayah yang tidak mengerti, yang tidak apa, biarin saja, Pak. Kita mendakwahin keluarga kita bukan untuk diapresiasi, dihargai. Tolong, kita perintahkan keluarga kita bukan agar kita diapresiasi, dihargai. Seandainya pun mereka melawan, mengatakan kita orang tua yang tidak mengerti, tidak ya gaul dan semisalnya, nggak usah ya ambil hati. Kenapa? Karena sebagian orang kadang nggak paham tingkat pengetahuannya. Mereka, oh ini kan have fun saja dan seterusnya dan seterusnya. Siapa tahu dia di setting ya, dibelikan minuman dan semisalnya, akhirnya dia tidur dan semisalnya, waliyahzubillah. Ya. Minuman keras pun laris manis, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, minuman keras, ini adalah perbuatan setan, maka dijauhi. Bahkan kata Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, ijtanibul khamra fa innahu ummul khaba'ith. Jauhilah khamar, minuman keras, mabuk dan semisalnya, karena ini ibundanya dari perbuatan-perbuatan keji. Utsman bin Affan mengisahkan, ada dahulu kala seorang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Ya, dan dia ditaksir oleh seorang wanita. Wanita ini wanita yang nakal. Ya, pokoknya saya ingin mendapatkan cinta dari laki-laki ahli ibadah ini. Bikinlah settingan, ya dia dijebak sampai akhirnya datang ke rumahnya pun dikunci. Nah, aku udah lama pengen sama dirimu. Pokoknya saya pengen kamu sekarang berzina dengan diriku. Kalau enggak aku teriakin ini. Saya nggak mau berzina. Ya sudah, kalau kamu berzina oke. Silakan pilih satu di antara tiga. Kau berzina dengan diriku, atau kau minum khamr, atau kau bunuh anak kecil ini. Zina, astagfirullahaladzim, zina. Bunuh, waliyahzubillah, bunuh. Khamr mungkin tidak masalah. Ini seteguk, dua teguk. Ya, sudah, aku pilih khamr saja. Karena aku nggak mau berzina dan nggak mau membunuh. Silakan khotbah. Minum seteguk, 2 teguk, 3 teguk, 5 teguk, 10 teguk, akhirnya mabuk. Kalau udah mabuk, lihat wanita, aduh cantik nih anu nih, godain kita dong gitu. Akhirnya waliyahzubillah dia berzina dengan sang wanita. Kemudian dia ngelihat nih anak laki-laki nih, nanti ngelaporin ya, jangan laporin kau, dibunuhnya. Akhirnya gara-gara mabuk dapat semua tuh perbuatan dosa, bunuh iya, zina iya. Karena itulah jangan mabuk. Karena mabuk ini adalah sebuah perbuatan ya yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain. Awalnya kita cuma pengen minum, akhirnya bunuh orang, akhirnya kelahi, akhirnya berzina. Dan begal-begal itu mabuk dulu, Pak, biar dia berani begal. Biasanya, ya bukan pengalaman bukan. Ya, kabarnya mah itu. Kenapa? Kalau udah mabuk nggak kepikiran lagi, akalnya tertutupi, Pak. Khamr, ya artinya tertutupin akalnya, akhirnya semuanya dia lakukan, waliyahzubillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami ini pacaran yang islami. Ya kami nggak berzina, kami nggak minum, paling es boba aja, Ustadz. Ya pas malam tahun baru minum es boba gitu, ya atau es oyen, ya atau es oya dan seterusnya, ya. Kami hanya duduk berdua menatap ya masa depan yang indah di tahun ini. Ya. Jawabannya, meskipun dia tidak berzina,
tidak minum khamar, hanya bakar jagung, hanya dan hanya, maka tetap tidak akan lepas dari dosa dan maksiat. Apa dosanya? Dua-duaan khalwat sudah dosa. La yakhluwanna ya rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Enggak boleh kita dua-duaan sama seorang wanita yang bukan mahram kecuali ditemani mahramnya. Ustaz, ya saya enggak dua-duaan, rame sama teman-teman. Ikhtilat, campur baur tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Ini pun dilarang dalam Islam. Belum lagi zina-zina yang lainnya, karena zina enggak hanya ember masuk ke dalam sumur, tapi zina itu ada step-stepnya. Kata Nabi, zina ya al-ain zinahuma an-nadhar, zinanya memandang. Oh, belagaknian kau nih. Kemudian apa lagi? Telinga, zinanya istima', mendengar ucapan-ucapan dia yang indah. Lisan, zinanya berbicara, kalam, ucapan romantis. Ya. Kenapa kau tidak lihat kembang api? Karena kau jauh lebih indah dibandingkan kembang api sana. Ya ini zina lisan. Belum lagi zina apa? Zina tangan, menyentuh, megang-megang, ya. Awalnya cacat tak sengaja. Apa nanda? Ya, yang kata Nabi itu lebih buruk, ya lebih baik kita ditusuk dengan jarum dari besi, kepala kita kecepot, dibandingkan dengan menyentuh yang bukan mahram. Belum lagi zina kaki yang melangkah ke tempat-tempat seperti itu udah termasuk. Nggak tahu di Prabu ini di mana ya. Ada nggak tempat-tempat yang kalau di Ampera kan ditutup tuh. Iya besok malam. Kalau di sini nggak tahu. Maka ada tempat ngecamp-ngecamnya ya. Taman-taman biasanya. Kambang Iwa kalau di Palembang. Ya. Nah sini ya melangkah ke sana aja udah nggak boleh. Belum lagi zina hati, al-qalbu yatamanna, berfantasi. Ya, itu sudah zina, tapi zina pikiran, Pak. Dan nggak mungkin kita selamat dari ini semua. Ya, belum lagi dia tabaruj, bersolek, ya berbedak-bedak make up, ya hitam jadi putih. Itu udah termasuk perbuatan yang diharamkan waliyazubillah. Ya, jadi nggak pernah selamat yang dengan namanya maksiat malam tersebut, sehingga bisa kita sahkan malam tahun baru malam maksiat sedunia. Ada semua di sana. Minuman khamar ada, zina ada, orang-orang saling bunuh, senggol-senggolan, senggol bacok ada, ya banyak kasus waliyazubillah. Yang keempat, menghamburkan harta dengan boros. Saya sempat survei tadi sore. Ya, pertunjukan kembang api di dunia. Berapa budgetnya? Ternyata di New York 80 miliar rupiah. Belum di Sydney, Australia, bahkan di Abu Dhabi, UEA 280 miliar untuk satu malam habis beli kembang api. Subhanallah. Dan saya survei lagi, berapa orang miskin di Indonesia? 27 juta lebih orang miskin lah. Jadi kalau kembang api 2009 Abu Dhabi itu dibagikan ke orang miskin Indonesia, satu orang satu kepala dapat uang 10 juta. Belum lagi yang di Sydney, belum lagi yang di Melbourne, belum lagi yang di New York, belum lagi yang di California. Dikumpulkan semua, utang Indonesia 800 sekian triliun mungkin sudah tertutupi. Ya, alangkah baiknya kalau itu jadi sedekah, Pak. Tapi apa hilang aja itu, Pak. Wah, 80 miliar. Subhanallah, ya. Nggak habis pikir, Pak. Orang banyak yang kelaparan, banyak yang miskin, banyak yang besok makan nggak tahu. Kita, Ustadz, alhamdulillah aku beli yang 10.000, Pak. Tetap baik boros, Pak. Kita sudah bahas sebelumnya di kajian kita Bulughul Maram, bahwasanya tabzir kata para ulama meskipun 1.000, 2.000 untuk hal-hal yang bermaksiat, ini kan hari raya orang-orang kafir maksiat, sudah dianggap boros meskipun cuma 10.000.
Ya, dan rata-rata saya lihat 50.000, 100.000 yang kembang api yang sering dipakai di malam tahun baru. Kalau 10 aja udah 1 juta, waliyahzubillah. Ya. Ini kita banyak yang mengeluhkan sekolah mahal, kemudian ini susah, tapi ketika seperti ini seperti menutup mata. Hanya ya lihat ciu-ciu tadi ya. Hanya cuma 0000 apalah yang indah dari 0000, tidak ada yang baru. Istri lama, rumah lama, ya. Jadi tidak ada yang baru. Ini poin yang keempat. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan boros, jangan mubazir, karena orang-orang yang mubazir itu saudaranya, bukan teman, saudara. Ya, kakak adik sama setan, dan mereka sama-sama ingkar, waliyahzubillah. Ingat, harta akan dimintai pertanggungjawaban. Min ainak tasab, dari mana kau dapat? Wa fi ma anfaqah, untuk apa kau belanjakan? Malaikat tanya, untuk apa? Beli kembang api. Ndak kerennya. Ya, jadi hati-hati Pak. Meskipun 10.000, 20.000, jangan beli kembang api. Yang kelima, membuang-buang waktu. Orang muslim, orang yang paling cerewet, pelit, kikir terhadap waktu. Kalau kita baca itu para ulama geleng-geleng kepala kita Pak. Ngajak ngobrol, stop, tolong tahan dulu matahari, baru aku mau berbicara dengan dirimu. Gimana nahan matahari? Bahkan ada yang dalam WC minta tolong anaknya, tolong bacakan kitab kuat-kuat, biar aku bisa di WC sambil BAB denger ilmu, dapat ilmu di sana. Wah, ini jadi alasan kita bawa HP Pak. Ya, di WC nonton YouTube Islami, belajar Ustaz, maksimal waktu. Ini nggak boleh seperti ini, karena bukan di dalam situ, bukan di dalam, waliyahzubillah. Ya. Belum lagi kalau para ulama ada yang dia ya, jadi dulu kan pensil ya, pensil itu kan ada itunya, seru apa? Iya, peruncingnya ya. Nah, sisa-sisa peruncing itu tuh menggunung di sebelah sini, sampai tinggi. Ya, tidak sempat untuk buang sisa peruncing pensil Pak. Ya, kotak sampah bahasa kita mungkin tidak terbuang-buang sampah di dalam rumah. Kalau kita saking malasnya, kalau ini saking menjaga waktunya. Bahkan Syalbani tahan mindahin pintu maktabah, pintu perpustakaan Pak. Ya, gara-gara apa? Gara-gara langkah-langkah tadi. Misalnya nih kayak gini ya, misalnya ini tutup ya, tertutup. Itu di sana. Dia jalan dari sini kan. Wah, kalau ke maktabah ini langsung dibobol yang sini Pak. Biar langsung masuk dia ke maktabah itu, ke perpustakaan itu. Karena katanya berapa langkah ini menghabiskan waktuku. 1 langkah, 2 langkah gitu. Ini sehari aku 5 kali ke sini, berarti sekian langkah. Kalau seminggu 10, berarti aku hanya butuh sekian jam hanya untuk melangkah-langkah. Langsung dibobol pintunya Pak. Luar biasanya. Sedangkan kita menunggu dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nunggu apa? Nunggu 0. Nunggu berubah, tetawat udah. Kita tahan situ, ngapain, kadang nggak ngapain. Ini ngabisin waktu berjam-jam. Padahal para ulama itu dari zuhur sampai asar bisa bikin buku Pak. Ya, dari semalam ini kita dapetin buku. Kalau kita baca berapa halaman. Ya, kalau orang-orang yang nunggu-nunggu itu dia misalnya dia dengerin video pengajian mungkin berapa judul yang udah dia tamatkan. Tapi penting memang masalah waktu ini Pak. Ya, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Al-waktu kasayf. Waktu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Kalau kau enggak memenggalnya, dia yang menggal dirimu. Ya. Kalau kita enggak penggal waktu yang memenggal kita. Jadi bahaya dengan masalah waktu, apalagi sekarang banyak ya para pencuri waktu dari media sosial, hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk menunggu 00:00 ya, yang karena musyawarah kita ikut Muhammadiyah aja yuk. Akhirnya mereka ikut Muhammadiyah, sedangkan masjidnya tetap tarawih. Mereka udah takbiran kan, takbiran tuh ada tuh percon
ya, meskipun tidak seribut tahun baru. Wah, itu sholat tarawih seperti sholat di Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Padahal itu hanya level malam takbiran, Pak. Udah seribut itu, apalagi ya malam tahun baru. Wah, udah kalau di Palembang, alhamdulillah anak tinggalnya di sudut kota. Kalau di tengah kota mungkin lebih bising lagi. Cetar-cetar, belum tahu ada tetangga yang sedang sakit, anak yang sedang sakit, ada yang sakit gigi, ada yang mungkin sedang pengen sendiri dan seterusnya. Jadi nggak boleh kita ganggu orang lain. Ini haram hukumnya. Muslimuna man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslim sejati yang selamat muslim lain dari gangguan lisan dan tangannya, termasuk dari kembang api, percon dan semisalnya. Selesai. Ya, ini 6 hal kenapa alasan kita diharamkan merayakan tahun baru, meniru-niru perayaan orang kafir. Ini masalah akidah, prinsip. Yang kedua, melalaikan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian banyaknya miras dan juga zina, maraknya di malam tersebut. Kemudian juga menghambur-hamburkan harta boros, ya. Kemudian juga menyia-nyiakan waktu dan mengganggu orang lain, kaum muslimin yang sedang istirahat. Ya sudah Ustaz, kita ganti dengan yang lebih islami. Besok malam kita adakan pengajian, kita baca Al-Quran, kita berpuasa sunnah, kita bersedekah, kita ngadain kajian khusus malam tahun baru, muhasabah tahun, yang istighosah dan seterusnya. Bukankah itu lebih baik? Justru ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang pertama bisa dia tobat, Pak. Kenapa? Karena merasa itu adalah sebuah dosa maksiat. Sedangkan orang yang kedua dia menganggap itu kebaikan. Padahal kalau seandainya baik sudah didahului oleh Nabi dan para sahabat. Gak pernah bikin tandingan, Pak. Kalau kita bikin tandingan bukan seperti itu. Ya, sebagai closingnya kan bentar lagi mau azan. Apa sih yang harus kita rayakan? Kan rayakan itu kan sesuatu yang senang. Apa yang kita senang itu apa? Bukankah logikanya kalau semakin waktu berlalu, semakin dekat dengan kematian? Emang 2021 kita ngapain? Hah? Final kalah 4-0. Apa lagi? Ya, prestasi kita nggak dapat apa-apa. Harta kita, omset kita segitu. Ya, istri kita tetap seperti itu jumlahnya. Ya. Ibadah kita malas-malasan. Emang ada apa di 2021? Kenapa kita harus beryuforia, senang-senang? Emang kita bersenang-senang karena gempa ya Semeru? Kita senang-senang karena ada banjir ya di Palembang dan sebagian tempat. Senang-senang atas apa? Justru seharusnya kita sedih. Semakin hari semakin mati. Kita introspeksi diri, muhasabah, dan sah-sah saja muhasabah. Tapi saja kematian tidak hanya datang tahun baru. Muhasabah itu sepanjang tahun. Boleh muhasabah, introspeksi diri, pencapaian apa ya. Jadi seharusnya kita ya introspeksi diri, muhasabah. Banyak orang teman kita yang nggak kenal dengan 2022. Bahkan kita pun bisa jadi belum tentu hidup 2 hari lagi, Pak. Maka kita hendaklah mempersiapkan bekal sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, euforia. Jadikan hari-hari seperti biasa. Jam 10 udah tidur jam 10 udah. Ya, yang biasanya buka warung makan jam 10 tutup, jam 10 tutup. Jangan nanggung Ustaz, rame, jangan. Ya. Seperti biasa-biasa saja, Pak. Ya, kalau ibadah kita sholat malam, bangun pagi, ya. Kemudian kita ya berharap sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan kita azab ya terhadap orang-orang yang sebagaimana yang menimpa orang-orang yang bermaksud sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalani seperti biasa, Pak, dengan ibadah kita. Kalau misalnya besok malam ada pengajian, Ustaz Hidayatullah datang pengajian, bukan merayakan tahun baru. Emang udah ritual kita seperti itu, setiap malam Sabtu kita kajian. Ya, kalau memang ternyata setiap malam kita bergadang baca Quran sampai jam 11-12 nggak masalah. Saya biasa bergadang Ustaz setiap malam Sabtu nggak masalah. Ya, tapi kalau itu karena tahun baru maka waspadalah. Ya, tidur cepat, ya.
dan bangunnya cepat agar kita bisa ya menyongsong hari dengan lebih baik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya kemudahan ya untuk bisa mengamalkan ini semua ya, dan insyaallah ini sudah paham semua Pak ya. Bapak-bapak, insya Allah tidak ada yang merintangan baru. Tapi kita butuh ilmu untuk menyampaikan ke orang lain. Istri kita mungkin belum paham, keluarga kita mungkin belum paham, ya, teman-teman kita belum paham. Kenapa? Sekarang kita bisa sebutin. Kenapa pengetahuan baru? Itu karena perayaan bukan dari agama Islam. Yang kedua, karena itu ya banyak orang nggak sholat subuh gara-gara malam itu. Sebutin semua. Dan itu mereka insya Allah lebih bisa menerima dibandingkan kita mengatakan pokoknya nggak boleh. Allah Ta'ala alam. Demikian, semoga manfaat. Ya subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.